Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Rara's Kitchen. Kali ini aku mau bikin cemilan yang enak banget dan ini tuh umum kita temukan di isian snack box ataupun ide jualan ya. Ini juga cantik banget dijadikan untuk ide hantaran, rasanya yang enak dan untuk bahannya juga ini ekonomis ya. Tapi soal rasa jangan diragukan ya, ini enak banget. Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama di sini siapkan wadah. Lalu di sini aku pakai 500 gram tepung terigu. Ini aku pakai protein sedang. Lalu ada 50 gram gula halus. Dan aku juga tambahkan setengah sendok teh garam ya. Lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Nah, kalau misalkan kalian pengen hasilnya lebih renyah lagi, boleh gunakan tepung protein rendah ya, atau kunci biru. Nah, kalau udah tercampur merata, selanjutnya aku mau tambahkan ada 300 gram margarin. Ini kondisi margarinnya dingin ya. Tadi aku masukkan dulu ke dalam kulkas. Selanjutnya kita aduk dulu menggunakan tangan. Di sini aku gunakan sarung tangan plastik biar enggak lengket di tangan ya untuk margarinnya. Dan ini kita aduk sampai adonannya ini berbutir seperti pasir. Karena di sini aku nggak akan gunakan telur ya, karena untuk resep pie-nya di sini aku gunakan resep ekonomis jadi tanpa telur untuk kulit pie-nya. Dan ini hasilnya, jadi untuk adonannya itu berbutir seperti pasir seperti ini. Karena di sini aku tidak menggunakan tambahan telur, jadi biar hasilnya lebih renyah. Di sini aku gunakan air es. Di sini aku tambahkan 5 sendok makan dulu ya. Lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau sekiranya masih kurang bisa kita tambahkan lagi. Di sini aku tambahkan lagi sekitar 3 sendok makan ya. Dan ini kita aduk sampai kalis seperti ini. Nah, ini udah kalis ya. Dan untuk teksturnya itu jadi dia sudah bisa lebih mudah dibentuk dan sudah tidak lengket di tangan. Dan ini sudah bisa kita masukkan atau kita cetak ke dalam cetakannya. Nah, untuk cetakannya di sini tidak perlu diolesi dengan apa-apa. Di sini aku pakai ukurannya kalau nggak salah ini aku pakai yang ukuran B kalau nggak salah ya. Tapi untuk lengkapnya nanti aku cantumkan aja di deskripsi box. Dan ini mau aku timbang aja untuk adonannya dan aku timbang seberat 20 gram. Tapi kalau misalkan kalian pengen hasilnya jadi lebih banyak, kalian bisa kurangi untuk timbangannya di sekitar 15-17 gram ya. Atau disesuaikan dengan ukuran cetakan masing-masing. Selanjutnya ini akan kita bentuk atau kita cetak ya. Dan untuk cara mencetaknya gampang banget. Ini bisa kita tekan-tekan menggunakan tangan seperti ini. Ini aku pakai satu ibu jari ya, karena aku pakai sarung tangannya cuma satu, jadi aku pakai satu ibu jari aja. Tapi kalau mau lebih cepat boleh pakai 2 ibu jari, ditekan-tekan. Dan untuk pinggirannya tinggal dirapihkan. Dan selanjutnya aku juga mau kasihin tips ya. Ini teknik yang lebih cepat dan hasilnya juga lumayan cantik. Jadi untuk caranya itu di sini aku gunakan cetakan pie yang lebih agak kecil dari cetakan yang dipakai. Kita gunakan plastik, lalu ini ditekan menggunakan cetakannya. Karena cetakan pie itu ada bergerigi di pinggirannya, jadi tampilannya itu jadi lebih cantik ya. Nah, untuk pinggirannya tinggal dirapihkan dan ini perbedaannya ya. Jadi kalian bisa milih dan lakukan aja semuanya sampai selesai. Nah, caranya seperti di video ya. Nah, gunakan plastik itu wajib banget biar si adonannya itu tidak lengket ke cetakan yang untuk menekannya ya. Dan ini setelah selesai aku cetak ke cetakannya. Dan ini sudah bisa kita oven ya. Dan sebelum di oven jangan lupa ya untuk bagian dasarnya itu kita tusuk-tusuk dulu menggunakan garpu seperti ini. Nah, ini wajib banget ya kalau bikin kulit pie itu ditusuk-tusuk dulu untuk bagian dasarnya. Dan kalau udah, ini sudah bisa kita oven. Dan sebelumnya juga aku sudah panaskan ovennya di suhu 180 derajat selama 10 menit. Dan ini kita masukkan aja untuk kulit pie-nya. Dan akan aku oven lagi di suhu 175 derajat api atas bawah selama 25 menit ya.
Dan ini untuk kulit pie-nya sudah mulai matang. Dan kalau udah matang, ini langsung aja kita keluarkan ya. Hati-hati, ini masih sangat panas. Dan karena ini kulit pie-nya masih panas, jadi belum bisa kita keluarkan ya. Ini kita diamkan dulu sampai agak hangat aja. Dan kalau sudah mulai agak hangat, sudah bisa kita keluarkan. Nah, ini cara mengeluarkannya juga sangat gampang banget, tinggal kita balik aja kayak gini. Walaupun cetakannya tidak diolesi dengan apa-apa, tapi ini tidak lengket sama sekali ya. Asalkan kulit pie-nya ini bisa matang dengan sempurna. Dan ini dia hasilnya. Di sini aku mendapatkan 51 piece untuk resep ini. Dan untuk kulit pie-nya ini mau aku sisihkan dulu ya. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk flaknya ya. Kita siapkan panci, lalu masukkan 120 gram gula pasir. Lalu kita tambahkan 50 gram tepung terigu dan 25 gram tepung maizena. Dan aku tambahkan juga 1 saset susu denkau. Karena di sini resepnya itu ekonomis ya. Dan tambahkan juga setengah sendok teh garam biar rasanya itu ada gurih-gurihnya juga. Dan ini kita aduk dulu sampai tercampur merata ya untuk bahan keringnya. Kalau udah tercampur merata, selanjutnya aku mau tambahkan 1 butir kuning telur dan aku juga pakai 1 saset susu kental manis putih ya. Selanjutnya kita tambahkan 700 ml air putih. Ini tuh karena aku pakai resepnya ekonomis, tapi kalau kalian pengen lebih enak, boleh diganti dengan susu cair UHT ya. Dan ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Ini kita masukkan airnya itu bertahap ya, agar lebih gampang tepung keringnya itu menyatu dengan airnya. Dan kalau pengen hasilnya lebih mulus, boleh disaring. Dan di sini kalau udah tercampur merata, bisa kita masak aja di atas kompor dan gunakan api sedang aja ya, biar bawahnya itu tidak cepat gosong, dan masak sambil terus diaduk, jangan sampai ditinggal-tinggal. Nah, ini untuk flanya sudah mulai mengental, kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Dan ini kita aduk aja sampai margarin dan flanya ini menyatu ya. Jadi teksturnya itu lebih kental, tapi masih yang agak cair dikit. Tapi kalau udah dingin nanti akan lebih mengental lagi ya. Dan ini sudah cukup dan kita matikan aja untuk kompornya. Nah, ini mau aku tutup aja menggunakan penutupnya dan kita biarkan sampai dingin. Dan kalau udah dingin, untuk flanya aku masukkan ke dalam plastik piping bag agar lebih gampang nanti kita masukkan dengan kulit pie-nya ya. Dan di sini juga aku sudah siapkan untuk buahnya. Dan untuk flanya aku mau semprotkan menggunakan spuit ya. Jadi biar tampilannya lebih menarik aja. Tapi kalau kalian pengen langsung disemprotin aja kayak biasa, itu boleh-boleh saja ya. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kelihatan tampilannya jadi lebih menarik. Selanjutnya bisa kita masukkan untuk topping buahnya. Nah, untuk buahnya di sini aku sudah potong-potong. Aku pakai buah kiwi, anggur, dan buah mangga ya. Tapi kalau kalian mau pakai buah lainnya seperti buah stroberi dan jeruk itu boleh banget ya. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dan kita tata aja di atas flaknya. Dan agar lebih menarik, di sini aku sudah siapkan Nutrijel Plain atau agar-agar bening. Ini kita olesi di atas permukaan buahnya. Fungsinya itu biar lebih mengkilap dan tampilannya jadi lebih cantik. Kita olesi aja ke seluruh permukaan buahnya, lakukan sampai selesai. Dan ini dia, pie buahnya sudah selesai dan ini sudah siap kita sajikan ya. Dan sudah bisa kita kemas. Ini tampilannya benar-benar cantik banget. Nah, karena di sini aku mau bikin untuk ide hantaran, jadi di sini aku mau kemas ke dalam mika nampan. Ini ukurannya yang paling besar dan aku alasi dengan paper case kayak gini. Dan ini kita tata aja di atas mika nampannya ya.
Dan ini setelah kita tata, ini tampilannya benar-benar cantik banget ya. Dan kalau misalkan kalian pengen untuk ide jualan, bisa juga dikemas dengan mika. Dan sekarang aku mau cobain untuk kue pie buahnya ya. Dan ini untuk tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini rasanya benar-benar enak banget ya. Dari kulit pie-nya ini renyah dan dipadukan dengan lembutnya fla dan segarnya buah. Ini benar-benar perpaduan yang enak banget. Walaupun cuma pakai bahan ekonomis aja ya. Dan di sini aku mau kemas untuk mika nampannya dan aku hias dengan pita jadi ya. Ini tinggal diserut aja. Lalu nanti kita tempelkan dengan double tip. Dan ini penampilannya. Dan untuk kue pie-nya ini, untuk sisanya mau aku kemas ke dalam mika, ini ukuran 6. Dan ini dia hasilnya. Ini benar-benar cantik banget ya. Dan ini bisa banget dijual dengan harga 2.000 sampai 2.500 untuk ukuran yang ini ya. Tapi kalau misalkan kalian mau jual dengan harga 3.000 juga, ini bisa banget. Dan cukup sekian sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat mencoba. Oke, langsung aja di sini aku mau bikin untuk isiannya dulu. Di sini ada 450 gram kelapa parut atau 1 butir, lalu ada 200 ml air putih, 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk atau yang cair, dan aku juga pakai 2 lembar daun pandan ya biar lebih wangi. Lalu ini kita masak dulu ya untuk gula pasir dan airnya. Lalu kita masukkan juga daun pandan. Kita masak sampai gulanya larut ya. Dan aku juga tambahkan 1 sendok teh garam, cuman gak sempat ke video, biar rasanya itu lebih ada rasa gurihnya ya. Dan kalau gulanya sudah larut, airnya juga sudah mendidih, ini kita masukkan aja untuk kelapa parutnya. Dan untuk kelapa parut yang aku gunakan di sini yang bagian putihnya aja ya, dan aku gunakan yang setengah tua. Lalu ini kita masak sambil diaduk terus untuk kelapa parutnya. Ini kita masak sampai kadar airnya itu berkurang. Kita gunakan api sedang aja dan dimasak sambil terus diaduk ya. Nah, kalau misalkan kadar airnya sudah mulai berkurang, ini bisa kita matikan aja untuk kompornya. Di sini aku masak kira-kira selama 10 menitan dan ini kita matikan dan kita dinginkan. Selanjutnya siapkan wadah. Lalu di sini aku mau bikin untuk adonannya ya. Lalu kita tambahkan 500 gram tepung terigu. Di sini aku pakai protein sedang. Lalu tambahkan juga 40 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam. Lalu agar lebih wangi juga, di sini aku tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk ya. Boleh juga pakai yang cair. Lalu ini bahan keringnya kita aduk dulu menggunakan whisker sampai tercampur merata. Selanjutnya aku mau tambahkan 2 butir telur ayam. Di sini aku pakai ukuran sedang. Kalau misalkan mau lebih ekonomis boleh pakai 1 butir aja nggak apa-apa ya. Lalu kita tambahkan juga 2 saset santan instan. Ini kemasan yang 65 ml. Ini kita masukkan aja semuanya. Tapi kalau kalian mau pakai santan yang dari kelapa langsung boleh-boleh saja ya. Tapi jangan lupa dimasak dulu untuk santannya agar tidak cepat basi. Selanjutnya aku mau tambahkan minyak goreng sebanyak 50 ml. Dan terakhir aku mau tambahkan air putih sebanyak 900 ml ya. Tapi ini aku masukkan 500 ml dulu, lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, ini kita tambahkan lagi air putihnya secara bertahap ya. Kalau mau lebih cepat tercampur merata bisa juga di blender ya, tapi disesuaikan saja dengan kenyamanan dan kebiasaan masing-masing.
Nah, ini udah cukup. Selanjutnya aku mau tambahkan pewarna makanan. Di sini aku pakai merah tua ya, tapi aku pakainya cuman sedikit aja, sekitar 4 tetes. Boleh juga menggunakan warna pink rose ataupun warna lainnya, disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dan agar hasilnya lebih mulus, di sini aku mau saring ya. Jadi biar adonannya itu lebih halus. Karena adonannya itu pasti ada yang menggerinjil dari tepung terigunya. Ini kita saring aja semuanya. Dan hasilnya jadi lebih halus ya. Dan ini aku sisihkan dulu. Selanjutnya, ini untuk unti kelapanya juga sudah dingin. Aku mau cetak dulu. Di sini aku pakai sendok takar ya. Dan aku takar sebanyak 1,5 sendok. Ini tuh jadi tips biar lebih mempermudah ya, dan lebih biar cepet juga nanti saat kita bentuk. Atau untuk ukurannya juga disesuaikan dengan selera, bisa lebih besar juga ya, tergantung dengan harga jual dan keinginan masing-masing. Dan lakukan aja sampai selesai. Nah, ini udah selesai ya. Selanjutnya aku akan lanjut ke tahap berikutnya. Dan di sini aku mau dadar langsung ya untuk kulit dadar gulung atau dadar mawarnya. Di sini aku pakai teflon ukuran 22 cm. Nah, sebelum kita dadar, ini kita olesi dulu menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Aku gunakan tisu ya. Dan kalau teflonnya sudah panas, langsung aja kita tuangkan 1 centong sayur. Dan ini kita masak menggunakan api sedang, cenderung kecil ya, tapi panas apinya itu tetap stabil. Dan langsung aja kita pindahkan ke dalam talenan ataupun alas lain. Dan ini kita masak lagi sambil jadi saat di sini tuh aku sambil ngedadar kulit dadar mawarnya sambil juga ngebentuk ya. Karena kalau bikin dadar mawar ini harus si kulitnya itu masih hangat, jadi biar cepet nempel. Nah, di sini juga untuk kulitnya itu kita potong menjadi 6 bagian ya menggunakan pisau, lalu kita simpan unti kelapanya itu di bagian tengahnya dan kita lipat si lipatan kulit dadar gulungnya itu seperti ini. Caranya seperti di video ya. Tinggal disimak aja. Dan kita lanjut ke kulit dadar berikutnya. Dan di sini juga api yang digunakan jangan sampai api yang besar ya, dan kulitnya juga jangan sampai terlalu kering, karena nanti kalau terlalu kering itu nanti si kulit dadar mawarnya ini sulit menempel dan hasilnya nanti jadi kurang rapi. Jadi aku saranin juga gunakan api sedang aja ya. Nah, untuk cara lebih jelasnya simak aja seperti di video ya. Caranya ini gampang banget, tapi bikin hasilnya jadi lebih menarik. Dan ini dia hasilnya setelah aku bentuk dan aku isikan. Di sini dapatnya lumayan banyak juga ya. Aku belum sempat hitung, nanti aku simpan aja di deskripsi untuk hasilnya. Dan di sini juga aku sudah siapkan mika nampan, ini ukuran yang paling besar. Lalu di sini aku mau pakaikan paper case untuk alas dadar mawarnya seperti ini. Dan karena menurut aku nanti juga si kertas rendanya nggak kelihatan, jadi aku nggak jadi pakai. Lalu ini kita tata aja untuk dadar mawarnya di atas nampannya seperti ini. Dan lakukan aja semuanya sampai selesai dan sampai mika nampannya ini terpenuhi dengan dadar mawarnya ya. Dan terakhir aku mau tambahkan hiasan daun pandan. Ini aku pertama simpan di bagian tengahnya ya, cuman setelah aku perhatikan lagi ternyata menurut aku lebih cocok di bagian pinggirnya kayak gini, jadi aku rubah. Tapi itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan ini hasilnya, ini sangat cantik dan menarik. Dan untuk satu mika nampan ini aku dapat dan aku bisa simpan 24 biji ya, tapi ini masih ada banyak sisanya. Selanjutnya di sini bisa kita tutup aja menggunakan penutup mika bawaan dari mika nampannya. Dan bisa kita staples aja agar lebih kuat dan tidak gampang kebuka ya untuk tutupnya. Dan agar lebih cantik di sini aku mau tambahkan pita yang instan ya. Ini tuh tinggal diserut aja seperti ini. Dan aku mau tempelkan menggunakan double tip di bagian belakangnya.
Dan kita simpan di belakangnya kayak gini, lalu kita tempelkan di bagian ujung atau pojok si nampan mikanya ya. Lalu untuk kita yang agak panjangnya ini aku bentuk L seperti ini. Dan untuk bagian ujungnya juga ini aku gunting ya untuk yang sebelahnya, lalu aku berikan juga double tip agar lebih kenceng dan bisa menempel ke mikanya. Dan ini dia hasilnya. Ini dari tampilannya benar-benar cantik dan menarik sekali ya. Cocok banget kalau ini dijadikan ide hantaran. Dan untuk rasanya juga ini benar-benar enak banget. Di perpaduan lembut, manis, dan gurih. Dijadikan isian snack box juga ini pasti cocok banget ya. Ini benar-benar enak dan bikin nagih. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba.